Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan membahas tentang perlunya kita bersyukur dalam apapun ya teman-teman. Dalam menjalani usaha kredit ini tentunya teman-teman menjalaninya harus dengan rasa syukur ya teman-teman. Apapun itu teman-teman harus bersyukur ya teman-teman. Apa sih gunanya bersyukur ini teman-teman? Biar sekecil apapun usaha yang kita rintis ini, atau sudah sebesar apapun yang kita rintis ini, tentunya rasa syukur ini akan menambah nikmat kita ya teman-teman. Barusan ya teman-teman, baru saja saya ngambil barang ke satu distributor ya langganan saya teman-teman. Kenapa saya tertarik untuk membuat video ini? Supaya teman-teman semuanya bersyukur menjalani usaha apapun ya teman-teman, dan terutama ya usaha kredit ini. Ternyata ini saya ngambil di distributor ini ke karyawannya ya teman-teman. Saya teman karyawannya ya teman-teman. Mereka juga ditarget harus menjual 40 unit HP setiap bulannya ya teman-teman. Tentunya mereka dapat gaji tapi di bawah UMR gajinya. Tapi kalau misalkan mereka achieve atau mereka sampai ke 40%, misalnya 40 unit penjualan, mereka tentunya dapat income dari 40 unit yang tersebut untuk mereka ya teman-teman. 40 unit tersebut untuk diambil bonusnya, istilahnya itu tambahan gajinya. Tapi mereka itu kalau misalkan tidak achieve atau tidak memenuhi target, ya mereka hanya mengambil gaji pokok aja. Gaji pokok kan di bawah UMR. Nanti kalau misalkan ditambah shift tersebut, ya otomatis mereka gajinya lebih dari UMR. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan gaji pokoknya kan cuma setengah dari UMR ya teman-teman. Nah seperti itu. Curhat-curhat ya teman-teman. Kenapa saya menganjurkan teman-teman untuk banyak-banyak bersyukur ya teman-teman. Karena ternyata mereka juga, saya sudah lelah Pak, kayak seperti ini. Saya juga lelah kerja, misalkan setiap bulannya saya ditarget, misalkan target sudah tercapai kan otomatis awal bulan awal lagi dari nol lagi untuk mencapai target lagi. Nah, saya juga tertarik ingin berusaha Pak, ingin jadi pengusaha saja. Nah, ternyata ya teman-teman, kita yang usahanya kredit seperti ini biarpun kecil teman-teman, ya dari situ saya bersyukur ya. Banyak orang yang pengen seperti kita itu loh, banyak orang yang pengen menjadi pengusaha itu teman-teman. Ya, mereka pikir pengusaha itu enak, mereka pikir juga mereka pandang dari karyawan-karyawan ini. Saya juga pernah mengalami dari karyawan ya teman-teman. Ya saya pikir usaha itu enak ya, pandangan di luar, tapi pandangan di luar pengusaha itu sendiri ya teman-teman. Mereka pikir pengusaha itu enak ya. Ya enak juga ya teman-teman. Pengusaha itu yang pertama kita bisa membuka rezeki ya teman-teman, membuka rezeki orang-orang di sekitar kita ya teman-teman. Kita bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita ya. Contoh, kalau misalkan agen kredit ya, kayak misalkan kita usaha kredit barang seperti ini teman-teman, kita bisa membuka agen misalkan sampai 5 agen, otomatis 5 agen 5 keluarga kan kita sudah menggantungkan diri pada kita sudah bisa membuka ladang ibadah dari situ ya teman-teman. Mereka menggantungkan diri pada kita ya, kita seenggaknya ya gitu, biarpun tidak banyak kita memberi manfaat bagi orang-orang lainnya teman-teman. Nah itu untuk agen. Nah untuk yang konsumen gimana, kita juga bisa membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka ya. Contoh mereka mempunyai keterbatasan kendaraan untuk mengantar sekolah, untuk kerja ya teman-teman, kita bisa penuhi dengan usaha kredit tersebut ya. Otomatis kita mendapat pahala dari situ ya teman-teman. Kita bisa membantu membelikan misalkan kendaraan seperti dulu dan nyicil ke kita ya, otomatis kan itu memudahkan mereka ya, otomatis itu dari menjadi ladang ibadah bagi kita ya teman-teman. Kenapa mereka pikir usaha itu enak ya, sebenarnya enaknya aja dari situ teman-teman. Kita kesampingkan dulu kendalanya, kita kesampingkan dulu pahitnya ya. Kalau untuk kita bersyukur, kalau kita memikirkan tentang pahitnya, tentang kegagalannya ya, kita mungkin ya ada ngeluhnya. Tapi kalau kita memikirkan positifnya, kita juga banyak bersyukur ya teman-teman. Kita banyak bersyukur dari orang-orang ini ya teman-teman, orang-orang yang menggantungkan diri kepada kita ya, biarpun nggak seberapa ya, mereka juga menggantungkan diri pada kita ya teman-teman. Misalnya kita lancar, otomatis mereka rezekinya juga lancar ya teman-teman. Kita mesti agen-agen ini 1-2 agen ya teman-teman, misalkan baru berintisan kayak 1-2 atau 3 agen kan ya, biar tidak seberapa kan kita memberi manfaat bagi mereka ya teman-teman. Ya insya Allah kita menjadi istilahnya juga menjadi talang air ya teman-teman. Kalau misalkan talang yang kita bisa mengalirkan rezeki hanya melewati kita ya teman-teman. Kita hanya menyalurkan aja, kita hanya melewat numpang lewat, istilahnya Allah mengasih kita rezeki lewat kita untuk mereka-mereka ini ya. Sebenarnya ya itu kita salah satunya untuk kenapa kita harus bersyukur di usaha kredit ini ya teman-teman. Ini juga motivasi kita bagi teman-teman tetap semangat ya teman-teman. Biarpun teman-teman misalkan dari masih awal-awal income-nya belum banyak ya teman-teman, tetap semangat ya teman-teman. Karena apa ya teman-teman, kita juga
banyak membantu orang, kita juga banyak manfaat bagi orang lain, itu sebenarnya juga salah satu ibadah. Asal kita niatkan untuk ibadah, ya insya Allah semuanya itu jadi ibadah ya teman-teman. Apapun agamanya teman-teman, kalau saya yang muslim ya itu sudah jadi ibadah ya. Insya Allah yang non muslim pun kalau misalkan berbuat baik itu juga bernilai ibadah kan ya teman-teman ya. Itu hanya sekedar motivasi, kita perlunya bersyukur apapun yang kita jalani, terutama di usaha perkreditan ini, ya teguhkan niat teman-teman, tekuni di usaha kredit ini. Mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah teman-teman, mudah-mudahan ini ada rezeki juga buat teman-teman semuanya. Ini adalah sekedar motivasi aja untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman yang usahanya makin lancar semuanya, mudah-mudahan usahanya makin maju, lancar, tidak ada kendala, tidak ada yang nunggak-nunggak lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.